Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan perkuliahan ya. Jadi kemarin tuh saya sudah menjelaskan estimator least square dan sifatnya. Sifatnya yang pertama, kalau beta topi itu adalah estimator least square bagi beta atau untuk beta, maka ekspektasi dari beta topi sama dengan beta. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan, namanya tak bias. Dan yang kedua, kovariansi dari beta topi itu sama dengan sigma kuadrat dikalikan inverse X transpose X. Seperti ini. Bisa kita buktikan. Dan sekarang akan kita terapkan pada contoh kasus regresi linear sederhana. Ini juga sudah saya jelaskan ini. Ya, penerapannya di regresi linear sederhana. Jadi di sini hanya melibatkan dua parameter yaitu beta 0 dan beta 1. Sehingga beta topinya ini meliputi beta 0 topi dan beta 1 topi. Kovariannya dihitung pakai rumus ini yang sudah kita bahas kemarin. Nah ini. Nah ini berarti apa? Varian beta 0 topinya itu tidak lain adalah ini. Sigma xi kuadrat dikalikan sigma kuadrat per ini. Ya, jadi kalau varian beta 1 topi, ya, itu berarti ini n dikalikan sigma kuadrat per ini. Ya. Bentuk matrik ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Seperti ini bentuknya. Caranya, ini saya bagi dengan apa namanya? Saya kalikan dengan n yang di sini. Kemudian yang di matriknya ini saya kalikan dengan seper n. Ya, jadi kalau ini saya kalikan n dikali seper n kan nilainya tetap 1. Yang seper n-nya masuk ke dalam matrik sehingga terbentuk seperti ini. Ya, terbentuk seperti ini. Jadi dibagi n, ini saya bagi n jadi rata-rata min x bar. Ini dibagi n jadi 1. Ini dibagi n jadi min x bar. Ya. Nah, kalau ini saya kali n dikalikan dengan n, kan n-nya kecoret dengan ini. Berarti ini saya bagi, pembilangnya nanti saya bagi n, tinggal sigma kuadrat, ini saya bagi n hilang, ini saya bagi n nanti jadi ini. Ya, tunjukkan di kertas bahwa kalau ini saya bagi n, itu jadi begini. Nah ini perlu bukti ya, buktikan di kertas nanti. Ini menjadi salah satu pertanyaan nanti ya. Nah ini bentuk sederhananya seperti ini, sehingga kalau saya tanya varian beta 0 topi, cukup ditulis ini dibagi dengan itu dikali sigma kuadrat. Atau sigma kuadrat kali ini per itu. Ya, kalau saya tanya varian beta 1 topi, itu langsung aja 1 dikali ini tidak lain ya ini. Sigma kuadrat per sigma x min x bar kuadrat. Ya. Nah, kalau kovariannya berarti ini minus x bar dikali sigma kuadrat per ini. Ya. Ini kovariannya. Ya. Sekarang kita terapkan, ini mengacu pada tabel 5.1. Di situ ada data Y, X1 sama X2. Ya. Kalau nggak salah itu di slide yang ke-5 ini. Nah ini datanya ini. Ini ada X1, X2, ini ada Y. Berarti matrik rancangan X-nya adalah kolom pertama 1, kolom kedua berisi X1, kolom ketiga berisi X2. Itu kalau dihitung X transpose X lalu diinvers, ya. Diinvers nanti ketemu hasilnya ini. Nah ini ngitungnya saya pakai bantuan komputer ya. Ngitung sendiri terlalu lama karena isinya desimal ya. Langsung aja ini. Nah di situ ada nilai kovarian antara beta 1 topi dan beta 2 topi yang negatif. Ya. Beta 1 topi sama beta 2 topi. Posisinya ada di mana ini? Ini kan seolah-olah ada beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi. Beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi. Nah beta 1 topi dengan beta 2 topi posisinya ada di sini. Ya, jadi ketemu minus sekian kalikan sigma kuadrat. Nilainya negatif. Ini menunjukkan bahwa dalam sampling berulang, gitu, berulang, ini menggunakan 12 nilai pengamatan tadi, ya.
nilai yang sama dari nilai X1 dan X2 tadi ya. Nilainya menunjukkan hasil yang negatif. Kovariannya. Berarti apa? Kalau kita lihat hubungannya hubungan negatif. Ya, masih ingat ketika kita menghitung korelasi antara X dan Y, itu kan kovariansi antara X dan Y dibagi simpangan baku X kali simpangan baku Y. Ketika kovariansinya negatif, itu menunjukkan hubungan X dan Y-nya itu cenderung linear menurun. Ya, linear menurun. Ya, seperti itulah gambarannya. Kalau negatif cenderung menurun, kalau positif sinergi ya. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik. Ya, kalau negatif, X-nya naik, Y-nya turun. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi ini berjalannya, kalau beta 1 topi naik, beta 2-nya jadi menurun. Ya, itu penjelasannya. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Ya. Jadi di sini kovarian beta topinya ketemu ini. Ini berupa matrik. Ya, matriknya ini kalau kita lihat dari model asalnya, yaitu ada K variabel prediktor, maka ini ukurannya adalah apa? K plus 1 kali K plus 1. Matriknya ini. Sehingga beta topinya ini dimensinya K plus 1 kali 1. Ya, kalau kita mengacu model asalnya. Ya, sifat penting yang ketiga dari beta topi, ya, selain dia tak bias, ini kovariannya, asumsi di bawah asumsi standar bahwa variansi dari beta J topi itu minimum, yang dikenal dengan efisien. Nah, ini diperlihatkan dalam teorema berikut. Ya. Jadi nanti estimator least square, ya, itu variannya minimum. Nah, ini yang akan dibuktikan nanti. Ya. Artinya apa? Varian beta 0 topinya itu paling kecil di antara varian estimator tak bias yang lain. Varian beta 1 topi juga paling kecil di antara varian beta 1 topi yang lain, ya, dan seterusnya. Nah, itu dijelaskan di teorema Gauss-Markov ini. Misalkan saya punya model regresi, ini saya tulis dalam bentuk ekspektasi ya. Kovariannya Y ini diperoleh dari asumsi bahwa kovarian galatnya sigma kuadrat I. Maka estimator least square untuk beta J topi, ini bisa beta 0 topi, bisa beta 1 topi, bisa beta K topi, mempunyai varian minimum. Nah, ya, ini yang dikenal dengan sifat efisiennya ini. Di antara semua estimator tak bias linear yang lain. Nah, ini saya buktikan secara matriks sehingga bekerjanya sekaligus. Berlaku untuk semua estimator ini. Baik beta 0 topi, beta 1 topi, dan beta K topi. Nah, andaikan kita temukan estimator lain ya, selain beta topi. Ingat beta topi sudah kita buktikan inverse X transpose X dikalikan transpose XY. Betul ya? Inverse transpose X dikali transpose X kali Y. Itu harus sudah paham ya, itu estimator least square. Kita akan tunjukkan itu nanti memiliki varian yang minimum. Gitu. Andaikan ditemukan estimator lain, estimatornya harus berbentuk kombinasi linear dari Y loh, seperti ini. Kenapa harus dibentuk seperti ini? Kita mengacu pada bentuk beta topi. Beta topi itu kan inverse transpose X dikali X transpose X kali Y. Lihat, bentuknya belakangnya selalu ada vektor Y. Nah, ini kan ada vektor Y. Nah, andaikan kita dapat estimator lain, saya beri nama matrik A. Bentuknya kayak apa kita belum tahu. Nah, diandaikan seperti itu. Ya, diasumsikan ini estimator linear dari beta yang sifatnya juga tak bias. Sifatnya juga tak bias. Sesuai nih, ya, benar. Estimator lain yang tak bias. Ya. Nanti variannya yang diperoleh dari sini itu akan persis sama dengan variannya dari beta topi. Itu menunjukkan estimator lain itu terkecilnya ya beta topi itu. Ya. Jadi apapun namanya nanti kembalinya minimumnya dicapai di beta topi. Nah itu yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov. Yaitu bukti ringkasnya sekarang kita jabarkan.
Oleh karena AY itu estimator tak bias dari beta, maka ekspektasi AY harus sama dengan beta. Betul ya? Harus sama dengan beta. Gunakan sifat ekspektasi, nanti jadi ini. Ekspektasi AY, A-nya keluar, A kali ekspektasi Y. Ekspektasi Y itu X beta. Agar ini menjadi beta, kenapa menjadi beta? Karena ini harus kita klaim dulu estimator tak bias. Nah, akhirnya kita dapat persamaan ini. Persamaan ini akan benar kalau A kali X matrik identitas. Ini merupakan persyaratan mutlak supaya estimator ini tak bias terhadap beta. Gitu ya. Ini persyaratan mutlaknya nih. Matrik A kali X harus matrik identitas supaya dipenuhi tak bias. Ya, oke. Kita sudah tahu. Sekarang kita hitung kovarian dari estimator yang baru tadi. Kovarian AY menurut teorema kan sama dengan A kali kovarian Y kali kovarian kali transpos A. Ya, ini ada teoremanya ini sudah kita bahas di depan. Nah, ini sigma kuadrat skalar saya taruh depan. Identitas kali transpos A tetap transpos A sehingga tinggal sigma kuadrat kali A kali transpos A. Nah, kita pelajari ini sekarang. Ya, ini akan kita minimumkan ya. Kovariannya ini akan kita minimumkan. Ternyata minimumnya ini nanti sama dengan ketika A-nya ini berbentuk inverse X transpos X dikalikan transpos X. Nah, ternyata ini itu akan minimum ya toh, apabila A-nya nanti berbentuk sangat khusus. Yaitu apa? Inverse X transpos X dikali transpos X. Kalau itu dipenuhi berarti terbukti. Minimumnya dicapai ketika A-nya diganti dengan inverse X transpos X dikali transpos X. Nah, ketika A-nya dikalikan Y, namanya jadi beta topi. Gitu. Nanti urutannya ke sana. Nah, caranya gimana? Kita ingin meminimumkan ini sekarang. Ini matrik yang jelas adalah matrik simetri. Ya toh? Bentuknya pasti persegi kan? Varian beta J topi berada pada elemen diagonal utama dari ini. Ya kan, masih ingat kalau kita punya matrik persegi dan simetri, ya variannya itu pasti berada di diagonal utama ini. Nanti ada varian beta 0 topi, varian beta 1 topi, sampai varian beta k topi. Ada di diagonal utama. Ya. Dan kita dapat memilih A sedemikian sehingga A kalau dikalikan X harus I. Jadi matrik A dikalikan X itu harus I. Ini kan persyaratan mutlak supaya A, Y menjadi tak bias tadi. Nah, dengan persyaratan ini kita akan meminimumkan A kali transpos A. Caranya kita konversi aljabar. Matrik A ini saya kurangi dengan inverse transpos X kali X dikalikan transpos X ditambah inverse transpos X kali X kali transpos X. Ya, sehingga bentuknya nanti bisa saya tulis seperti ini. Nah, saya tulis seperti ini. Ini enggak merubah nilai asal. Karena ini ditambah ini matrik 0, ya kan? Ini tambah ini matrik 0. Jadi kembali ke sini lagi. Kenapa saya ubah ke sini? Karena saya ingin menunjukkan bentuk A-nya nanti. Ingat, ini adalah estimator least square. Sudah harus hafal ini ya. Sekarang perhatikan ini. Ini bisa saya pandang menjadi dua suku, yaitu 1, 2, 1, 2. Dua suku kan? Dua suku kali dua suku ada berapa suku? 4 suku. Anggap aja ini A plus B gitu, dikali C plus D. Nah, nanti kan ada 4 suku. Dari 4 suku nanti ada yang tereduksi, tinggallah ini. Tugas Anda membuktikan ini di kertas. Ya. Tunjukkan ini di kertas. Nah, ini nanti akan saya berikan poin. Kenapa? Kalau saya jabarkan di sini semua slide-nya terlalu panjang. Ya, tunjukkan bahwa ini bisa ditulis menjadi itu. Ya. Lihat ini ada transpos dari A minus inverse transpos X kali transpos X. Plus ini. Nah, perhatikan. Kapan ini minimum? Perhatikan ini. Ini berbentuk B kali transpos B. Perhatikan, B dikali transpos B itu punya keistimewaan menurut teorema 1.6D.
ini adalah matrik definit positif. Menurut teorema, kalau dia matrik definit positif, elemen diagonal utamanya tak negatif. Tak negatif itu berarti bisa 0, bisa positif. Itulah yang mengakibatkan kapan dia akan minimum ini. Tentunya kalau matrik ini diberi nilai elemen diagonal utamanya 0. Nah, itulah. Elemen diagonal utamanya 0 itu pasti minimum sudah ini. Karena nilainya ini bisa, elemen diagonal utamanya bisa 0, bisa positif kan. Nah kalau saya ambil 0 pasti minimum ini. Minimum. Nah elemen diagonal utamanya ini itu menandakan apa? Menandakan estimatornya punya varian minimum. Nah kapan dia 0? Ya tentunya kalau A dipilih ini. Atau ini dijadikan matrik 0. Matrik 0 dikalikan transpos dari matrik 0. Hasilnya 0 kan? Maka tinggal ini. Jadi minimumnya ini tuh tidak lain itu. Jadi minimumnya ini tidak lain itu. Kapan itu terjadi? Ketika A-nya sama dengan ini. Nah, itulah buktinya. A sama dengan ini. Nah, perhatikan akhirnya estimator least square yang lain tadi kan saya namakan AY kan. Kalau A-nya saya pilih ini, coba ini kalikan Y, tidak lain AY itu sama dengan apa? Beta topi. AY tidak lain beta topi. Seandainya ditemukan estimator lain yang tak bias namanya AY, AY-nya tidak lain apa? Beta topi. Nah itu buktinya. AY-nya tidak lain beta topi. Itulah buktinya. Yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov. Akibat dari ini maka muncul ini. Dikembangkan. Kalau tadi namanya beta topi, sekarang kombinasi linear dari beta topi. Ini namanya kombinasi linear dari beta topi. Oh maaf, kombinasi linear dari beta. Kalau beta topi tadi, merupakan estimator least square, sifatnya tak bias, dan mempunyai varian yang minimum. Ya. Sekarang kalau beta topi bersifat blue kan jadinya. Blue itu apa? Selain tak bias, ya, blue itu singkatan base linear unbiased estimator. Ini punya dua makna, estimatornya tak bias, unbiased estimator, yaitu apa? Ekspektasi beta topi sama dengan beta, itu tak bias. Dan best terbaik, artinya apa? Variannya minimum, punya makna tiga ya. Pertama adalah linear dulu, bentuknya adalah A kali Y. Loh ini kan linear ini, linear dalam Y. Namanya linear itu ya ini, merupakan fungsi dari Y, itu namanya linear. Tak bias berarti apa? Ekspektasi beta topi sama dengan beta, sudah dibuktikan di depan. Kemudian varian minimum sudah dibuktikan pakai teorema Gauss-Markov. Jadi maknanya blue punya tiga makna. Pertama, linear dalam Y. Kedua, tak bias terhadap beta. Ketiga, variannya minimum. Nah itu ya. Kalau betanya, beta topinya memenuhi sifat blue, ternyata A transpos beta juga mempunyai sifat blue juga. Itu loh yang akibatnya di sini. Kenapa? Mengacu teorema Gauss-Markov tadi. Ya, jadi kalau beta topi itu punya sifat blue, yang mana memenuhi tiga tadi, linear dalam Y, tak bias, dan variannya minimum, maka A transpos beta topi juga memenuhi sifat blue. Ini yang disebut akibat satu. Jadi dikembangkan untuk kombinasi linearnya. Untuk menunjukkan sifat blue-nya sebenarnya gampang. Pertama, tunjukkan apakah betul ini linear dalam Y. Jawabnya ya. Kalau nggak percaya, ganti beta topinya dengan ini. Kan tinggal nambah aja transpos A depannya. Tetap fungsi Y enggak? Fungsi Y. Berarti dia linear dalam Y. Apakah tak bias? Buktinya mudah. Ini tinggal diekspektasi. Nanti transpos A-nya keluar, tinggal ekspektasi beta topi. Ekspektasi beta topi kan beta. Nah, ternyata persis sama dengan ini kan. Berarti dia sudah tak bias. Nah, untuk menunjukkan base-nya atau varian minimum,
berarti gunakan Gauss-Markov tadi. Kalau beta topi bersifat efisien atau variannya minimum, maka A transpose kali beta topi juga variannya minimum. Itu yang dikenal dengan sifat blue dari A transpose beta topi. Jadi blue-nya terhadap apa? Terhadap A transpose beta. Sekarang perhatikan teorema 53E. Saya punya vektor namanya X kecil tebal. Perhatikan ya. Beda loh ya, X kecil tebal dengan X besar di sini. Beda sekali. X kecil tebal itu kalau saya definisikan isinya berupa vektor 1, X1, X2 sampai XK. Jadi dimensinya K plus 1 kali 1. Set kecil tebal juga ini. Cuma bedanya apa antara X kecil dengan set kecil ini. Set kecil tebal itu satunya tidak berubah tetap, tapi semua variabel prediktor dikalikan konstanta CI. Jadi X1 dikali C1, X2 dikali C2, sampai XK dikalikan CK. Nah itu bedanya. Kalau kita definisikan seperti ini, nanti bisa dibuktikan bahwa penduga respon yang dilambangkan dengan Y-topi, itu bisa ditulis dalam dua bentuk. Bentuk X atau bentuk Z. Kalau pakai bentuk X, namanya beta topi transpose kali X, di mana beta topi transpose itu ini, estimator least square. Kalau dinyatakan dalam Z, namanya beta topi Z transpose, di mana beta topi Z itu estimator linier, estimator least square, maksudnya estimator least square, yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap Z. Nah, Y terhadap Z. Jadi ini adalah estimator least square yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap Z. Kalau ini estimator least square yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap X. Gitu ya. Ternyata ini sama. Ini yang akan kita buktikan. Ya kan? Ingat ini beta topi Z penjelasannya ini. Yang diperoleh dari regresi Y terhadap Z. Oke, untuk membuktikan ini kita mulai menulis ulang. Bahwa ternyata set ini bisa dinyatakan dalam bentuk X, bentuknya gini. Set sama dengan D dikali X, di mana D matrik diagonal, elemen diagonal utamanya ini. Memuat 1 sama konstanta CI tadi. Itu matrik D. Dikalikan dengan X, X-nya ini. Silakan tunjukkan di kertas buram bahwa D besar kali X kecil itu sama dengan Z kecil. Bentuknya vektor. Matrik kali vektor, vektor. Ya. Ini buktinya sangat mudah ini, tinggal tulis dulu D di depan, kalikan X vektor, ini nanti jadinya Z. Sekarang kita lari ke bentuk matrik rancangan X. Ingat, matrik rancangan X ini sudah tahu dari awal, kolom pertama 1, perhatikan. Kolom kedua berisi X1 yang bentuknya vektor, ya, X1-nya berupa vektor nanti. Apa itu isinya? X11, X12 sampai X1N. Gitu ya. Kolom ketiga berisi X2, X21, X22 sampai X2N. Nah, kolom yang terakhir berisi XK. XK1, XK2 sampai XKN. Jadi ukurannya X itu N dikali K plus 1. Nah, kalau saya kalikan dengan D, D-nya ini tadi, matrik diagonal, maka X dikali D itu sama dengan set besar. Tunjukkan bahwa set besar, perhatikan ya, set besar itu berisi matrik rancangan, ya, di mana kolom pertamanya 1, perhatikan, kolom yang kedua itu isinya vektor X1 dikalikan dengan CI, C1. Jadi isinya nanti set itu ya, kolom pertamanya itu adalah 1, kolom yang kedua itu berisi C1, X11, C1, X12 sampai C1, X1N. Nah, gitu ya. Kolom yang ketiga berisi C kalikan X2. Jadi C-nya C2. C2 kali X21, C2 kali X22 sampai C2 kali X2N. Ya. Sampai kolom yang terakhir berisi CK dikalikan XK. CK XK1, CK XK2 sampai CK XKN. Itu isi dari set. Ya, silakan diambil kertas, tulis, tunjukkan ke saya nanti ya.
Nah, sekarang saya regresikan Y terhadap Z. Berarti modelnya dalam bentuk matrik Y sama dengan apa? Z dikalikan beta Z plus galat. Galatnya beri nama aja delta. Bedakan dengan epsilon ya. Dengan estimator least square nanti akan dapatkan apa? Beta Z. Beta Z topi sama dengan ini. Ini kan mengadopsi ini kan. Ini bedanya pakai nama X, sekarang pakai nama Z. Nah, sekarang setnya ini silakan diganti dengan XD, matrik rancangan ya. Nah, jadi ini kan tugas Anda kedua, tunjukkan bahwa ini sama dengan itu. Di sini enggak saya urai ya. Tugas Anda nanti menunjukkan bahwa ini sama dengan itu. Itu tidak lain ini, ya kan? Ini kan namanya beta topi. Beta topi. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya menyatakan Y dugaan, ya, itu kan beta topi kali X. Kalau melalui set, beta topi set transpose kali set. Nah, ini saya mulai dari beta topi set transpose kali set. Saya ganti beta topi setnya inverse D kali beta topi. Ya kan? Saya transpose, setnya saya ganti DX. Ya, setnya saya ganti DX. Ini kalau diselesaikan, beta topi transpose pindah ke depan. Transpose dari inverse D tetap inverse D, karena D ini adalah matriks simetri. Jadi tinggal beta topi transpose kali inverse D dikalikan X. Dikalikan D baru dikali X. Maka unsur D-nya hilang kan. Inverse D dikali D kan identitas. Maka tinggal beta topi transpose kali X. Nah, terbukti kan sudah. Bahwa ini nanti sama dengan itu. Ya. Sekarang akibat satu, nilai prediksi Y topi bersifat invarian terhadap transformasi linear full rank. Ini adalah penjelasan dari ini. Nah, ini kan dilakukan transformasi ini. Asalnya X dirubah jadi Z. Nah, kan ditransformasi. Bagaimana bentuk transformasinya ini? Jadi sifatnya invarian. Artinya apa? Hasilnya sama. Kalau kita transformasi dari X menjadi Z, dari X menjadi Z, hasilnya sama aja. Nilai prediksinya sama. Jadi teorema 53 ini kalau dirangkum jadi akibat satu ini. Nilai prediksi Y dugaan bersifat invarian. Invarian itu artinya tetap. Terhadap transformasi linear full rank dari X. Nah, jadi X ditransformasi jadi DX tadi. Hingga berubah jadi Z. Nah, bukti, ini buktinya. Kalau saya tulis secara matrik kan begini. X dipartisi jadi J sama X1. Ini yang saya jelaskan kemarin. J itu vektor satuan. X1 itu adalah matrik rancangan yang hanya berisi X1, X2, sampai Xk. Nah, K-nya matrik yang saya desain khusus gini. 1 transpose 0, 0, K1. Nah, kenapa saya desain begini? Supaya nanti ini kalau dikalikan kembali ke sini. Jadi K-nya nanti saya desain seperti ini. Ini skalar, ini vektor baris isinya 0, vektor kolom isinya 0, ini matrik K1. Sehingga kalau ini saya kalikan baris kali kolom, nanti ketemu J. Nah, ya, plus X1 kali matrik 0. Ya, kemudian baris kali kolom. J kali transpose 0 plus X1 kali K1. Ini karena 0 hilang, ini hilang, tinggallah J kan, koma X1 K1. Berarti bentuk set berubah menjadi kolom pertama 1, gitu. Kolom berikutnya berubah matrik X1 kali K1. Ingat X1 itu isinya ini. Nah, hanya berisi X saja, X1, X2 sampai Xk, matrik ya. Jadi saya bisa menuliskan setnya nanti kolom pertama 1, set X1, K1. Ini matriknya begitu. Ini tidak lain bentuk uraian dari X kali K, di mana X-nya itu matrik rancangan awal. Ya. Jadi X-nya itu adalah J sama X1 tadi. J sama X1. Bisa tulis begini. Sehingga beta topi set menjadi, ini kan rumusnya, menjadi ini.
ambil kertas buram, tunjukkan ini sama dengan itu. Nah, ini tugas pertama ya. Tunjukkan ini sama dengan itu. Tidak sulit caranya, ya mirip tadi ya. Setnya silakan diganti XK. Nah, XK. Ya, ditranspos kali XK, ini XK ditranspos kali Y. Nanti ketemu ini. Ya, sehingga diperoleh Y topinya tadi kan beta topi set transpos kali set. Tidak lain sama dengan ini kan. Setnya ini bisa ditulis transpos K kali X. Setnya transpos K kali X. Kalau tadi kan pakai transformasinya pakai D ya. Pakai D, sekarang secara umum pakai K. Loh. Jadi ini akibat ini berlaku tidak harus matrik D tapi bisa sembarang matrik K. Jadi matrik X ditransformasi menjadi set dengan menggunakan transformernya ya misalnya. Yang matrik yang mentransformasi namanya K. Jadi ini sama, prediksinya akan sama, invarian, ya, untuk sembarang K yang dipilih tadi. Ya, di mana ini ada hubungannya dengan ini. K ini ya K ini. Ya. Ini secara vektor, kalau ini secara matrik, itu bedanya. Sekarang estimator untuk sigma kuadrat. Apa ini sigma kuadrat? Sigma kuadrat adalah variansi dari galatnya, yaitu epsilon I topi. Ya, dengan menggunakan asumsi 2 pada persamaan 2 bahwa sigma kuadrat adalah sama untuk setiap YI. Artinya varian dari epsilon I itu sigma kuadrat, ini berakibat varian epsilon I juga, varian dari YI juga sama, yaitu sigma kuadrat. Nah, ini saya hitung sigma kuadratnya melalui YI-nya. Karena YI sudah ada nilai. Ya, bisa saya tulis begini. Ekspektasi YI dikurangi rata-ratanya YI dikuadratkan. Ini definisi asal dari varian YI, ya kan? Di statistika 1 sudah saya terangkan ini. Sehingga saya bisa menuliskan ekspektasi YI itu sama dengan ini. Kalau ditulis secara matrik XI ditranspos kali beta. Ya, jadi XI-nya tadi berisi apa? 1 X1 sampai XK, kalau ditranspos kan jadi 1 X1 sampai XK. Dikalikan beta, beta 0, beta 1 sampai beta K. Kan jadi ini. Ya. Nah, sigma kuadrat ini, yang tidak lain ini diduga. Kenapa diduga? Karena belum tahu betanya kan. Jadi ini harus diduga. Belum tahu nilainya ini. Diduga pakai apa? S kuadrat. Ya, ini yang lebih sering kita beri nama MSE itu, mean square error. Jumlah kuadrat ini kan error sebenarnya. Error karena betanya sudah diduga pakai least square tadi. Estimator least square. Jadi ini sudah ada nilainya ini. Jumlah kuadrat error, ini error ini. Selisih YI dengan YI dugaan. Dibagi derajat bebasnya N min P. P itu banyaknya parameter yaitu K plus 1. Sehingga saya bisa tulis lengkap 1 dibagi N min K min 1. Dikali jumlah kuadrat error. Ya inilah yang digunakan untuk menduga sigma kuadrat. Ini kalau pakai estimator least square. Beda dengan estimator maksimum likelihood. Kalau pakai estimator maksimum likelihood cukup per N saja. Nah tapi sifatnya apa? Estimator sigma kuadrat dengan menggunakan least square itu tak bias terhadap sigma kuadrat. Jadi ini ekspektasi S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Tapi kalau pakai estimatornya maksimum likelihood itu tidak sifatnya bias. Tidak tak bias, artinya bias. Ya, jadi makanya nanti kita gunakan estimator sigma kuadrat, pilih yang terbaik yaitu pakai ini. Bukan pakai per N, tapi pakai seper N min K min 1. Kalikan ini ya. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk matrik jadi begini. Jadi ini itu sebenarnya penjabaran dari ini. Nah, ini kalau saya tulis bentuk matrik kan jadi Y dikurangi X beta topi. Ya, kalau dibentuk matrik.
Nah, karena jumlah kuadrat berarti jadi Y dikurangi X beta topi transpos kali Y min X beta topi. Nanti jadinya begini. Nah, ini bisa diure menjadi begitu. Ambil kertas buram, tunjukkan ke saya bahwa ini nanti diuraikan jadi begitu. Ya, jadi banyak di sini tugas yang harus dijawab ya. Nanti kita diskusikan di tatap muka ya, gitu ya. Ya, ini tidak lain nama dari SSE, sum square error atau jumlah kuadrat error. Kalau di ANAFA kan namanya jumlah kuadrat error bagi derajat bebasnya. Itu namanya KTE, kuadrat tengah error atau MSE. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa tulis begitu. Ya, sudah ya, ini sudah. Sekarang kita lanjut teorema. Jika S kuadrat yang didefinisikan oleh 21, 22 atau 23 dan ekspektasinya Y itu sama dengan X beta, kovariannya Y sigma kuadrat I, maka loh ini yang saya bilang tak bias tadi, ekspektasi dari S kuadrat yang didefinisikan tadi itu sifatnya tak bias. Penulisan S kuadrat itu bisa 3 cara, 21, 22 maupun 23. Ya. Ini yang pakai 21, ini yang pakai 22, ini yang pakai 23. Ya, ini ya. Yang ditulis seperti itu. Atau ini. Ya. Itu nanti sifatnya tak bias. Nah, buktinya ini bukti. Ya, buktinya ini. Ya, kita tulis SSE dalam bentuk kuadratik. Ya, berarti kan SSE tadi kan ini. Menurut dua-dua ini ya. Nah, ini bisa saya tulis begitu. Perhatikan begitu. Dengan mengganti beta topinya inverse X transpose X kali X transpose Y. Gitu ya. Kali X transpose Y. Kalau ditranspose lagi nanti jadi begini. Silakan. Nah, lihat ini. Y transpose ada di depan, Y ada di belakang. Berarti yang di tengah di sini ada I, di sini ada ini. Ini dikenal dengan head matrix namanya H. Y transpose HY. Sehingga hasilnya nanti bisa tulis Y transpose I min H Y. Ya, bisa begitu. Y transpose I min H Y. Kalau ini saya ganti nama H. Ya. Oke, sekarang kita cek. Gunakan teorema 32A, ekspektasi bentuk kuadratik. Ingat ya, ini bentuk kuadratik. Sama dengan trace A kali sigma. A-nya tidak lain ini. I min H dikalikan sigma. Sigma itu kovariannya Y. Kovariannya Y sigma kuadrat I. Oh, ini kan. Nah, ini adalah rata-rata Y. Rata-rata Y-nya adalah X beta. Oh, ini X beta ditranspos jadi ini. Dikalikan A, A-nya itu I min H, kalikan mu. Mu-nya adalah X beta. Ya, ini menurut teorema ya. Nah, ini gunakan sifat trace, sigma kuadrat bisa keluar dari trace karena skalar. Identitas dikalikan ini tetap ini. Jadi sepertinya identitasnya enggak ngefek ya. Tinggal trace dari I min H. Trace dari I min H. Itu sama dengan trace-nya I, hasilnya N. Karena matriknya ukurannya N kali N ini. Nah, ini N kali N. Dikurangi trace-nya ini. Trace-nya ini saya gunakan sifat permutasi. X transpose-nya bisa pindah ke depan atau X-nya ini pindah ke belakang, sama saja. Nanti jadi trace dari matrik identitas. Ini matrik identitas ini. Tapi ukurannya K plus 1 kali K plus 1. Sehingga trace-nya ini ketemu K plus 1. Sehingga hasilnya ketemu sigma kuadrat dikalikan N dikurangi K plus 1. Nah, berarti N min K min 1. Yang ini nilainya 0. Oh, ya kan 0. Ini dikali itu ketemu transpos beta, transpos X, X beta. Minus ini kali itu, hasilnya sama. Karena ini matrik 0 hilang, tinggallah ini. Berarti tak bias kan? Jadi ekspektasi SSE sama dengan sigma kuadrat dikali N min K min 1. Ya, tinggal kedua ruas dibagi N min K min 1, maka ekspektasi dari SSE dibagi N min K min 1 namanya S kuadrat kan, sama dengan sigma
kuadrat. Tinggal bagi aja. Ya, kovarian beta topi sudah kita buktikan. Jadi sigma kuadrat dikalikan inverse X transpose X. Berhubung sigma kuadratnya itu belum dapat dihitung, diduga pakai S kuadrat. Maka inilah penduga kovarian dari beta topi. Ini namanya penduga kovarian beta topi. Dan nanti nilainya itu diambil dari sini. Ini sudah ada nilainya, ini ada nilainya, sudah lengkap. Kalau pakai kovarian beta topi belum ada nilainya karena masih memuat sigma kuadrat. Sigma kuadratnya kan diduga pakai S kuadrat tadi. Nah, ini berarti sudah lengkap. Ya. Ya, sekarang teorema 5.3G. Ekspektasi dari epsilon itu 0. Kovarian epsilon sigma kuadrat I. Ekspektasi dari epsilon I pangkat 4 jadi 3 kali sigma pangkat 4. Untuk model ini, ya, ini modelnya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan X dikalikan beta plus epsilon. Maka S kuadrat dalam persamaan 22 atau 23 adalah estimator tak bias kuadratik terhadap variansi ya, terbaik ya. Estimator tak bias kuadratik terbaik. Ya, dalam hal ini variansinya minimum. Yang dimaksud terbaik itu variannya minimum dari sigma kuadrat. Ya. Jadi sifatnya efisien ya. Jadi S kuadrat ini selain tak bias dia juga variannya minimum. Kalau menghitung variannya S kuadrat maka kita butuh ini. Butuh ini nanti. Ya. Sekarang contohnya. SSE rumusnya kan ini. SSE tadi, ya toh, yang sudah ditulis di atas tadi. Y transpose Y menggunakan tabel 51 ketemu ini. Artinya sigma Y kuadrat. Ini sama dengan sigma Y kuadrat. Beta topi transpose sudah kita peroleh penduganya, X-nya sudah kita dapatkan matrik rancangannya, Y-nya juga dapat. Ini langsung saya hitung, ya. Nanti ketemu hasilnya adalah ini. Sehingga ini kalau dihitung ketemu sekian, ini dikurangi ketemu ini. Inilah SSE-nya, tinggal dibagi N min K min 1, N-nya 12, K-nya 2. Ketemu ini. Inilah apa namanya penduga variansi dari sigma penduga dari sigma kuadrat atau variansi error. Ya, jadi penduga variansi error atau sigma kuadrat sebesar sekian. Ya. Saya lanjut ke model sentral. Model sentral itu kalau kita punya model awalnya seperti ini model awal. Model sentral berarti setiap variabel prediktornya di sentral. Nah, di sentral itu artinya dikurangi dengan rata-rata masing-masing. XI1 dikurangi X bar 1, XI2 dikurangi X bar 2, XIK dikurangi X bar K. Maka nanti interseknya berubah nama alfa. Untuk mencocokkan ini dengan ini, tinggal ganti. Ini kalikan jadi ketemu min beta 1 X bar 1, min beta 2 X bar 2, min beta K X bar K, tambahkan dengan alfa ketemu beta 0 kan. Nah, sehingga alfanya nanti ini. Beta 0 plus ini. Jadi alfa di sini itu adalah ini. Coba kalau nggak percaya, masukkan ini ke situ, nanti persis sama dengan ini hasilnya. Nah, ini namanya dimodifikasi aljabar, variabel prediktornya di sentral atau dikurangi rata-rata masing-masing. Ya. Jadi saya bisa menulis model regresi linear berganda itu dalam bentuk sentral. Ya. Maka dikenal dengan model sentral. Jadi alfanya ini ya, perhatikan ini. Nah, X barnya ini ada sebanyak K. X bar 1 berarti rata-ratanya X1. Jadi J-nya diganti 1. Ya, jadi nanti ada jumlahan dari XI1 per N. Kalau X bar 2 jumlahan dari XI2 per N begitu dan sampai K. Nah, ini yang saya terangkan kemarin itu ya, di awal itu. Saya akan partisi matriks X-nya menjadi J, di mana J itu kolom pertama 1, perhatikan. Kolom berikutnya saya nyatakan dalam bentuk XC. Nah, di mana XC-nya itu ini. Nah,
XC itu adalah matrik yang hanya berisi variabel prediktor saja, tapi di sentral. Itu namanya XC. Ternyata XC itu bisa diperoleh dari X1. X1 itu isinya matrik hanya berisi variabel prediktor tanpa di sentral. Ya, jadi isinya X1 itu hanya ini, kemudian kolom kedua ini, kolom ke K-nya ini. Tidak ada minus X bar-nya, nggak ada. Nah, caranya supaya menjadi XC, kalikan dengan I-1 per NC. Sehingga I-1 per NC itu disebut matrix centering. Ya, namanya matrix centering. Matrik yang menyebabkan X1 tadi menjadi begini. Ya, menjadi XC. Jadi I-1 per NC namanya matrix centering. Gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa nulis Y-nya menjadi J kali J digabung XC. Nah, di sini alfa, beta 1. Lihat, beta 1-nya tebal, jadi bentuknya vektor yang berisi beta 1, beta 2, sampai beta K. Alfa ini adalah skalar, yang isinya tidak lain menggantikan ini. Gitu ya, menggantikan ini. Nah, jadi bisa ditulis modelnya begini. Jadi nanti alfa J plus XC beta 1. Kalau ditulis gitu, plus epsilon. Jadi ini seandainya saya tulis dalam bentuk matriks, nanti jadi Y tebal, nah ini ya. Y tebal sama dengan apa? Alpha J plus XC beta 1. XC beta 1 plus epsilon. Nah ini penjelasannya, beta 1-nya ini hanya berisi beta 1 sampai beta K tanpa beta 0 ya. Ya gitu. Ini sudah tadi, ini namanya model sentral. Nah, nanti bisa dibuktikan. Ini namanya persamaan normal. Nah, jadi model sentralnya tadi apa? Ini Y sama dengan ini matrik rancangan kali parameter, vektor parameter plus epsilon. Bagaimana persamaan normalnya? Ini ditranspos dikalikan ini, dikalikan itu. Sama dengan ini ditranspos kalikan Y. Kita pakai acuan gini aja lah. Y sama dengan X beta plus epsilon. Perhatikan. Y sama dengan X beta plus epsilon. Apa persamaan normalnya? Kan X transpos dikali X beta sama dengan X transpos Y. Itu yang kita pegang. Nah, X-nya silakan diganti J XC. Betanya diganti alfa beta 1. Nanti kan sudah jadi ini. J XC transpos. Nah, ini kan dari X transpos kali X. Ya kan? Ini betanya tadi. Beta topi tadi ya. Alfa topi, beta 1 topi. Ini X transpos Y. X-nya dipartisi jadi J XC tadi. Nah, ini nanti berubah jadi itu sifat-sifat dasar ini aljabar matrik. Pertama ditranspos, J, XC masing-masing ditranspos lagi. Dikali ini ditranspos dulu, J, XC masing-masing ditranspos. Ini tinggal baris kali kolom ketemu J transpos J. Baris kali kolom ketemu J transpos XC. Baris kali kolom XC transpos J. Sampai XC transpos XC. Ini tinggal masukkan J transpos Y, XC transpos Y. J transpos Y itu namanya sigma YI. Sigma YI itu sama dengan NY bar. Ini saya langsung. Ini 0. Nah, ambil kertas buram, tunjukkan bahwa ini kali ini matrik 0. PR lagi. Kalau ini N ya, sudah tahu kalau ini. J transpos kali J itu N. Nih. Jadi yang 0 ini tunjukkan nanti. Ya. Sudah? Berarti ini kalau saya cek, inverskan, ya, jadi kalikan ruas kiri dengan inversnya ini, nanti kan tinggal ini. Jadi yang kanan juga kalikan inversnya ini. Ini matrik blok diagonal ini. Inversnya cukup ini diinvers jadi per n, ini diinvers, nolnya tetap. Ini sifat dari matrik blok diagonal. Tinggal ini kan, tinggal kalikan baris kali kolom. Per n dikali n y bar jadi y bar. Baris kali kolom. Nolnya hilang, tinggal inverse XC transpos XC dikalikan XC transpos Y. Ini berarti apa? Pendugaannya alfa tadi Y bar. Nah, kalau pakai model sentral lebih sederhana.
alfanya diduga pakai alfa topi, nilainya Y bar. Beta 1 topi diduga pakai XC tadi. XC itu tadi yang di sentral tadi. Inverse XC transpose XC dikalikan XC transpose Y. Sehingga inilah hasilnya. Ini model sentral ya. Nah, sekarang tadi kan beta 0 topi itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Kan tadi saya nulisnya alfa topi, beta 0 topi ditambah ini kan. Kalau saya ambil beta 0 topi, kan dari alfa topi dikurangi ini. Kenapa? Karena alfa topinya sudah kita estimasi ketemu Y bar. Ini kalau ditulis dalam bentuk matriks jadi beta 1 topi kali X bar. Sama aja kan? Beta 1 topi, isinya beta 1 topi, beta 2 topi, beta K topi kali X bar. X bar itu isinya X bar 1, X bar 2. Ini harusnya X bar 2 ya ini ya. Ini X bar K. Jadi saya bisa nulis beta 0 topinya. Ya. Ya, beta 0 topinya Y bar dikurangi beta 1 topi ya, transpose dikalikan X bar. X barnya tebal ya. Ya, perhatikan ini X barnya tebal. Nah, ini X barnya tebal ini. Isinya X bar 1, X bar 2 sampai X bar K. Sehingga kita dapatkan Y topinya alfa topi plus ini kan tadi. Ininya sudah dapat ganti Y bar, ininya sudah dapat tadi. Inilah bentuk estimasi model sentral. Sekarang kita hitung SSE-nya dari model sentral. SSE itu jumlah kuadrat total, yakni SST, dikurangi jumlah kuadrat regresi. Ini namanya jumlah kuadrat regresi. Ya, yaitu beta 1 topi transpose dikalikan XC transpose dikalikan Y. Ya, ini namanya jumlah kuadrat regresi. Kalau saya nyatakan secara matriks jadi begini. Ya, ini nanti bisa ditulis sigma YI kuadrat min N Y bar kuadrat. Nah, min N Y bar kuadrat gabung dengan ini langsung menjadi ini. Nah, itu butuh uraian juga. Ya. Jadi nilai ini tuh sebenarnya sama dengan ini. Di awal kan saya nulisnya gini tadi. Pakai beta topi, lihat ini. Ini pakai beta topi yang berisi apa? Beta 0 topi sampai beta K topi. Ini hanya berisi beta 1 topi sampai beta K topi. Tapi X-nya pakai XC. Tapi di sini bentuknya sigma YI min Y bar kuadrat. Ini SST namanya, sum square total. Jadi SSE itu bisa ditulis dengan beberapa versi. Versi pertama ini, sudah nggak asing tadi ya. Versi kedua ini. Ya. Nah, SXX itu namanya matrik varian kovarian dari X. Jadi hanya melibatkan X1 sampai XK. Jadi SXX itu isinya variansinya X1, variansinya X2, variansinya XK. Ini kovariansinya X1 dengan X2. Kovariansi X1 dengan XK, begitu ya. Simetri ini ya, karena nilai ini sama dengan ini. Ya, simetri. SYX kovariansi dari Y dengan X1, kovariansi Y dengan X2 sampai Y dengan XK. Nah, ini definisi lengkapnya. Cara menghitung variansi X2, nah ini. Yang dipakai adalah XI2 min X bar 2 kuadrat. Dijumlah per N min 1. Ini namanya variansi X2. Ini kovariansi X1, X2. Ini di statistika 1 kan sudah saya berikan ini. Dasar-dasar ngitung ini. Kovariansi Y dengan X2. Berarti ini dengan Y. X2 dengan Y. Nah, ini cara ngitungnya begitu. Nah, SXX ini bisa saya tulis ringkas XC transpose XC per N-1. Nah, ini yang menarik. Kalau kita pakai matriks center, ya, atau matriks sentral tadi, XC, cukup XC transpose XC dibagi N-1. Itu namanya SXX. Kalau SYX ini, XC transpose Y per N-1. Gitu. XC transpose Y per N-1. Ya. Ini perlu bukti bahwa ini bisa ditulis menjadi itu. Ya, kalau ini buktinya gampang ini ya. Ini XC transpose kali XC per N-1
nanti itu akan sama dengan SXX. Nanti tunjukkan di kertas bahwa ini itu bisa ditulis begitu. Ya ini tinggal apa? Kelihatan kok ini sudah XC tadi kan sudah punya bayangan X1 dikurangi X bar 1. X11 min X bar 1. X21 min X bar 1. XN1 min X bar 1. Ya. Kalau ini ditranspos jadi begini posisinya. Baris kali kolom dijumlah. Bagi N-1 itu namanya sama dengan apa? Variansinya X1. Nah, variansinya X1. Ini kovariansinya. Begitu. Ya. Silakan tunjukkan satu aja. Bahwa ini nanti diperoleh dari ini dengan mengambil baris pertama, kolom pertama. Ya. Per N-1 nanti sama dengan ini. Ini juga bisa dibuktikan. Ini kan bentuknya begini. Tunjukkan bahwa ini itu sama dengan sigma XI2 min X bar 2 kali YI saja. Seolah-olah Y barnya hilang. Tunjukkan. Nah, seperti ini nanti. Tunjukkan bahwa ini sama dengan itu. Y barnya hilang kan? Gampang ini buktinya. Ini tunjukkan sama dengan ini ya. Dengan bisa menunjukkan ini, maka terbukti bahwa ini bisa ditulis begitu. Ya, yang ke-30, beta 1 topi itu bisa ditulis menjadi ini. Kan tadi kita dapatkan inverse XC transpose XC dikalikan XC transpose Y. Tinggal saya kali N-1, saya bagi N-1, kan nilainya tetap 1 ini. Ya.